keluarga, punya rekan kerja, punya teman, melihat kayak dia nggak jujur deh, dia sudah berkali-kali seperti ini, hati-hati. Kita ngomongin karakter. Karakter yang bisa rubah siapa? Diri Diri sendiri sama Tuhan. Ibu-ibu siapapun gak akan bisa merubah orang yang memang sudah punya karakter pembohong. Tiba-tiba ibu masuk, ibu berharap untuk mengubah dia, tidak bisa. Karena tadi saya bilang itu susah dirubah betul-betul. Caranya gimana? Boleh tanya. Caranya gimana? Caranya gimana ngerubah? Sebenarnya nggak apa-apa, nggak usah pakai mic. Kalau yang NPD, narcissistic personality disorder, itu juga karakter atau terbentuk setelah itu? Ya, ini pertanyaan oke Bu. Mental health ya, kita ngomongin NPD, ADHD, bipolar, semua. Jadi kita ini manusia terdiri dari dua komponen. Komponen psikis itu DNA kita. Jadi kalau ibu bisa ada namanya, kan sekarang ada program sidik jari itu, ya itu DNA kita, setelah pabriknya kita. Tapi yang paling besar itu adalah faktor psikologis. Psikologis itu adalah lingkungan selama dia. Makanya dari Bu, education yang mempengaruhi apa? Education, experience, sama environment. NPD, saya punya teman yang NPD kan nggak ngerasa mereka NPD kan? Iya. Itu dibentuk dari siapa? Environment mereka. Salah satu environment. Jadi itu udah masuk ke Jadi sudah karakternya mereka, karena dibentuk di keluarga. Jadi orang yang NPD itu ternyata ibu-ibu di keluarganya itu semenjak dia kecil dia tidak pernah disalahkan. Itu yang susah ya. Jadi kita Benar. gini ya, ibu punya cucu nih, cucunya jatuh kepetok meja. Aduh, mejanya nakal ya. Itu tidak boleh, ibu. Iya betul. Itu menciptakan karakter dia yang akhirnya nanti dia besar dia menyalahkan orang lain terus. Itu yang jadi salah satunya. Jadi anak saya jatuh, saya bilang lihat, kamu lihat itu licin kan, nextnya hati-hati. Jadi seperti itu. Jadi didikan dulu itu kan banyak ya, termasuk mamaku yang kandung kan, cucunya jatuh, ada mejanya nakal ya, oh nggak boleh. Jangan seperti itu ibu, diajarkan mereka tanggung jawab. Anak, jadi NPD terbentuk dari itu. Jadi NPD itu dibentuk, dia tidak pernah disalahkan di lingkungan keluarga. Makanya peran orang tua itu sangat penting. Saya orang tua baru, ibu-ibu, saya belajar parenting karena saya merasa saya bodoh. Jadi seperti itu NPD. Ini masuk karakter ya? Sudah masuk. NPD itu susah disembuhkan ibu. Susah kalau udah jatuhnya mental health udah dibentuk. Dia tidak pernah salah, dia selalu menyalahkan orang lain. Iya. Jadi tolong ibu nanti sama cucu-cucunya kalau dia jatuh, biarkan dia jatuh, biarkan dia bertanggung jawab, biarkan dia melihat sekitarnya. Itu akan menimbulkan apa? Tanggung jawabnya dia. Jadi anak saya itu masih kindergarten 1-2, pada saat dia preschool aja itu udah diajarin terkait apa ibu? Saya lihat kurikulumnya loyalty, integrity, responsibility, itu diajarin di anak saya di umur 2 tahun. 2 tahun. Sehingga itu terbentuk pada saat Hanya di dia, sekolah. saya lihat pada saat di Sekolah. tempat umum, dia nggak ada loncat-loncat, dia nggak ada manjat-manjat. Dia diajarin masak, dia diajarin cuci piring, dia jadi tanggung jawab karena memang dibentuk apa? Integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian. Terus yang psikopat gimana tuh? Yang schizophrenia tuh gimana? Sekali lagi bapak, ibu-ibu, itu dipengaruhi adalah environment, experience, education. Jadi kalau ibu-ibu punya cucu yang masih 1-5 tahun, sekolahkan yang paling bagus, paling mahal, cek lingkungannya. Yang fundamental yang paling dasar memang spiritual, itu adalah agama, tapi agama dibarengi oleh knowledge. Itu kan sekarang yang lagi dirubah di pesantren kan. Jadi tidak hanya spirituality-nya, tapi knowledge-nya. Karena dibentuknya ini dibawa sampai dia mati. Makanya guru pesantren Kalau ibu-ibu punya orang yang selama ini kayaknya dia tidak punya tanggung jawab, hati-hati. Itu karakter. So be careful untuk hal tersebut.
ya. Yang bisa merubah dia hanya diri dia dan Tuhan yang Maha Esa. Jadi aku suka bilang sama karyawan-karyawan aku yang masih muda-muda nih kayak Eva ya, aduh dia tukang selingkuh bun, kayak gitu kan. Tapi aku bisa kok merubah dia. Hati-hati, tukang selingkuh jatuhnya apa? Kejujuran. Kejujuran jatuhnya di karakter. Siapa yang bisa mengubah karakter? Cuma dia sama Tuhan. So jangan sok-sok jadi pahlawan, nggak bisa. Kalau sudah dilihat selingkuh di awal, tetap menikah, selingkuh selamanya, percaya sama saya. Kecuali tiba-tiba dapat hidayah gitu ya, Iya. berpetir, tobat bisa. Jadi bilang, Sobat. ibu-ibu Bisa kalau minta punya materinya ada ya. anak Ya. yang mau nikah Bisa udah minta. ketahuan Oh, iya. pacarnya selingkuh, Iya, makanya putusin. Nanti saya flash share. nanti tak minta. Jangan mau nikah, percaya sama saya, dia akan melakukan hal yang sama. Karena kejujuran, ingat ini, gitu, kan? Dewi ya. Jadi karakter itu yang paling dalam bahkan kita nggak akan ada yang bisa melihat karakter orang itu paling tersembunyi karena kita punya layer banyak. Karakter itu paling dalam, core inti kita. Ya. Sebelum saya masuk ke pribadian, ada yang mau bertanya? Saya mau tanya, untuk membentuk keberanian itu bagaimana ya? Kadang-kadang kan kita lihat anak-anak itu tiba-tiba di depan, kan dia dimasukin sekolah nih, terus dia minder gitu. Untuk merubah, untuk dia jadi berani itu bagaimana? Oke. Ya, Ini Bu, kalau kita ngomongin masa usia anak, Iya. itu kan mereka ada perkembangannya ya. Iya. Jadi kita tidak bisa maksa di umur 1-2 tahun dia harus berani Oh. ke sana. Itu ada prosesnya pelan-pelan. Tapi yang saya lakukan kepada anak saya adalah yang pertama, dia harus namanya berani mengambil keputusan. Jadi mas itu masih umur 5 tahun. Iya. Saya bilang Zita, ini kalau saya Bu ya, Iya. saya menerapkannya. Ini baju sekolah, baju rumah, baju tidur, baju ke gereja, ini baju ke mall. Iya. Ini bajunya. Mama Zita mau ke mall, mau pakai baju ini, pakai dia pilih aja. Yang menurut Zita bagus yang mana. Jadi saya sudah melemparkan itu ke anak saya, Oh. sehingga dia sudah mempunyai karakter. Nextnya saya bisa mengutarakan ide saya, gagasan saya, pendapat saya tanpa rasa takut Oh. atau malu. Begitu. Jadi akan sampaikan seperti itu. Silakan pilih, coba lihat. Tapi kalau dia tidak sesuai dengan aturan, saya baru akan merevisi. Ini kayaknya baju gereja deh. Terima kasih Bu. Ini kayak baju gereja deh, bukan baju ke mall. Coba kalau baju ke mall yang mana? Yang ini ya, Ma? Oke, silakan. Jadi kita kasih dulu aturannya, dia mengimplementasikan. Serahkan itu ke mereka, jangan kita bentuk mereka sebagai robot. Besarnya Ibu, saya yakin dia akan takut, dia akan malu untuk mengutarakan idenya. Begitu. Jadi kita akan berikan hal-hal seperti itu. Itu yang paling contoh yang saya lakukan. Keberanian itu bukan harus tampil di depan. Keberanian itu dibentuk dari dirinya sendiri dulu. Dan yang kita timbulkan adalah rasa percaya diri. Percaya diri itu udah fundamental dari keberanian. Gimana caranya kita menimbulkan PD-nya dia? Anak saya suka nyanyi, suka dancing. Zita bagus deh, tapi mau nggak mama khususin biar lebih bagus? Mau mah. Jadi saya selalu bertanya dulu, saya tidak mau maksa. Kamu mau atau tidak? Kalau kamu mau, silakan. Kalau tidak, nanti kita pelan-pelan karena belum umurnya. Jadi saya selalu bilang seperti itu. Saya selalu minta izin ke anak saya dulu, walaupun dia masih umur 5 tahun, karena saya mau bentuk apa? Keberanian dia, PD-nya dia. Jadi pada saat dia sudah punya kapabilitas, dia ditampilkan di depan, dia sudah berani. Nah, jadi menurut saya Bu, untuk menimbulkan keberanian adalah satu, dia harus dibuat sepede mungkin, tapi tetap ya, anak-anak sumber itu kan tetap kita harus awasi. Jadi kita kasih dulu dengan aturan yang jelas, biarkan dia implementasi, biarkan mereka berkreasi. Apabila salah baru kita tegur. Jadi jangan kita dikte A, B, C, kamu anak kecil nggak tahu apa-apa. Karena mereka nggak tahu apa-apa, kita kasih aturannya dan kita pandu, kita guidance. Itu ya. Karena waktu saya lihat di cucu saya ya, dia pas online ini gurunya bertanya, terus sebenarnya dia tahu jawabannya, terus dia bilang mamanya, Pak harusnya ini, kok nggak berani bilang tadi,
gitu. Padahal dia udah kelas 4 SD. 4 SD. Iya. Itu bagaimana cara untuk supaya dia agar berani gitu. Nih, ini yang tadi saya bilang, manusia itu kompleks. Saya akan jawab itu setelah saya sharing ilmu ke ibu namanya tipe-tipe kepribadian. Jangan-jangan tipe anak ibu adalah tipe kepribadian introvert. Nah, gimana cara mengencourage anak introvert untuk jadi berani? Ada, makanya tapi kita harus paham dulu kepribadian cucu kita, anak kita, suami kita itu seperti apa. Oke, nanti itu akan terjawab kalau kita next slide ya. Iya. Kita next slide. Terima kasih.